Oke, di video ini saya akan menjelaskan tentang bakteri Helicobacter pylori. Sebagai pendahuluan, jadi bakteri ini merupakan bakteri yang bentuknya spiral ya, batang, kemudian dilengkapi oleh flagella lopotrik ya. Di flagella lopotrik itu flagella yang berada di salah satu ujungnya atau kutubnya dan berjumlah lebih dari satu atau banyak. Ya, dia menyebabkan mah ya, kemudian bisa menyebabkan tukak sampai ke kanker lambung. Ya. Jadi sampai ke tahap kanker itu ya dimulai oleh tukak lambung dulu, gastrik, kemudian langsung ke kanker lambung. Dikategorikan oleh WHO karsinogenik grup 1 karena terbukti memicu kanker. Ya, jadi bakteri ini merupakan beberapa peneliti menyebutkan bahwa bakteri ini termasuk flora normal, artinya normal ada di lambung tubuh kita. Tetapi dalam kondisi tertentu dia dapat menyebabkan penyakit ya termasuk pada mah sama kanker lambung. Walaupun presentasinya kecil ya, dari total di dunia itu cuma 10% menyebabkan tukak sama kanker lambung. Kemudian 30% penduduk dunia terinfeksi oleh bakteri ini karena dikatakan kan karena bakteri ini merupakan flora normal. Jadi beberapa manusia maksudnya bakteri ini beberapa akan dikeluarkan melalui saluran pencernaan atau feses ya. Beberapa negara angkanya mencapai 50%. Sekian besar infeksi bakteri ini tidak bergejala, gitu ya. Tidak ada gejalanya, tapi tiba-tiba dapat menyebabkan tukak lambung, bisa tiba-tiba juga dapat menyebabkan kanker pada lambung. Morfologinya, bakteri ini termasuk organisme basil spiral, tadi sudah dikatakan di awal, tumbuh dalam suasana mikroaerofilik. Jadi dia tumbuh dalam kondisi oksigen yang sedikit, mikro. Ya, mikroaerofilik itu dia tumbuh dalam oksigen yang kadarnya sangat kecil. Dan motil ya, flagella lopotrik tadi sudah gram negatif, berukuran panjang 3 mikrometer, diameternya 0,5, memiliki 4-6 flagel, tidak berspora, tidak berkapsul, terdiri dari berbagai galur atau strain yang mempunyai sifat dan gejala klinis yang berbeda. Bakteri ini bersifat katalase positif, oksidase positif, ureasenya positif. Ya, jadi yang memiliki enzim katalase, enzim oksidase, dan enzim urease. Klasifikasinya dapat dibaca sendiri ya, dia termasuk genus Helicobacter, spesiesnya Helicobacter pylori. Gambaran kliniknya terjadi infeksi baik akut maupun kronik, seringkali bersifat asimptomatif ya. Asimptomatif itu dari kata A, tidak, dan simptomatis itu artinya gejala, jadi dia tidak bergejala. Infeksi kronik sering berbentuk gastritis derajat rendah. Terdapat hubungan yang sangat kuat dengan ulkus lambung maupun ulkus duodenum. Dan infeksi ini berhubungan dengan peningkatan resiko pada kanker lambung. Jadi ini masuknya ke ini ya. Jadi bakteri ini memiliki enzim protease ya termasuk urease yang di lambung kan sifatnya asam ya. Asam bakteri beberapa bakteri sudah saya jelaskan di video-video yang sebelumnya. Bakteri patogen itu dia tidak terhadap asam. Bakteri ini dia memproduksi enzim protease, lebih spesifiknya itu enzim urease di mana dia mampu menormalkan mampu menormalkan pH dari asam lambung ini. Jadi netral, jadi bakteri dapat berkolonisasi, kemudian dia mampu menyebabkan inflamasi karena terjadi ini masuk ke jaringan epitel menghasilkan luka di lambung. H. pylori ditularkan melalui oral, yaitu makanan yang tercemar atau bisa disebutkan minuman juga ya. Jadi beberapa negara maju seperti di Eropa itu mensyaratkan minuman itu selain bebas dari E. coli sama Salmonella typhi juga harus bebas dari Helicobacter pylori. Ya. Di negara kita kan masih di sini ya masih E. coli sama Salmonella typhi, tapi beberapa negara sudah mensyaratkan harus bebas dari Helicobacter pylori karena dia merupakan flora normal di mana manusia mengeluarkan H. pylori ini dari fesesnya gitu ya. Kemudian bisa ditularkan dari ibu ke bayi dengan gejala yang jelas, bukan gejala yang tanpa ada gejala yang jelas gitu ya. Jadi masih belum diketahui, masih diselidiki gimana caranya Helicobacter pylori ini bisa ditularkan dari ibu ke anaknya ya. Kemudian bakteri menuju lambung dan berkolonisasi. Bakteri ini menggunakan flagel untuk bergerak yang dan bentuk spiral menembus mukosa lambung. Dari mukosa lambung ini dia menyebabkan luka menempel. Enzim urease ini sangat penting sehingga bisa menormalkan pH asam lambung tadi.
ya, sampai menyebabkan komplikasi dan berdarah pada lambung, sampai terakhir bisa menyebabkan kanker lambung. Penyebab kanker, peradangan, dan luka akibat infeksi H. pylori bisa menyebabkan kerusakan pada sel dalam sistem pencernaan. Kerusakan sel dalam waktu yang lama bisa memicu mutasi genetik. Mutasi atau perubahan genetik inilah yang kemudian mengubah sel yang normal menjadi sel yang kanker. Sel kanker artinya sel yang normal tapi dia berproliferasi atau tumbuh secara terus-menerus, membelah diri secara terus-menerus sehingga membentuk suatu tonjolan. Karena selnya ini membelah diri secara terus-menerus. Biasanya ini ya, pasien diberi tablet yang mengandung enzim urease. Ya. Enzim urease nanti nafasnya bisa dilihat 5-10 menit itu pasiennya ini akan mengeluarkan sendawa. Gitu ya. Sendawa yang khas berarti dari tablet yang mengandung urease tadi bisa digunakan untuk uji awal keberadaan dari infeksi Helicobacter pylori. Itu ya. Kemudian uji urease tadi ini sudah, jadi kalau dia memproduksi urease akan berwarna positif kuning ya. Jika talase ini pakai H2O2 akan ada gumpalan ya. Jadi uji bawaan gram, dia gram negatif. Ini kalau dilihat di mikroskop elektron ya, dia jelas ya ada lopotriknya, spiral, batang ya. Ada tambahan juga untuk diagnosis itu pylori. Sekian untuk Helicobacter pylori. Mungkin ada yang ditanyakan, bisa langsung ke kolom chat.